Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Quratul Afiqah selaku dosen mata kuliah Biokimia Nutrisi dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan saya Muna Asyifa dengan NIM 21106030011. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makronutrien mineral yaitu fosfor. Apa sih fosfor itu? Fosfor merupakan unsur kimia yang memiliki lambang P dengan nomor atom 15. Fosfor berupa non-logam bervalensi banyak termasuk golongan nitrogen dan banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan semua sel hidup tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebas. Sumber fosfor yang pertama susu, keju, bening telur, daging ikan, unggas, kacang-kacangan, dan serealia. Fosfor merupakan zat gizi mineral kedua setelah kalsium yang jumlahnya melimpah di dalam tubuh. Tubuh manusia mengandung sekitar 560 hingga 850 gram fosfor, mewakili sekitar 0,8% sampai 1,2% dari berat badan. 85% berada di tulang, 1% berada di darah dan cairan tubuh, dan 14% berhubungan dengan jaringan lunak seperti otot. Kebutuhan fosfor sekitar 700 mg per hari untuk laki-laki dan perempuan, termasuk wanita hamil dan ibu menyusui dengan usia 19 tahun ke atas. Fungsi dari fosfor itu sendiri yang pertama, klasifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matriks tulang. Yang kedua, mengatur peralihan energi melalui proses fosforilasi. Fosfor mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin B dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, absorpsi dan transportasi zat gizi. Dalam bentuk fosfat, fosfor berperan sebagai alat angkut untuk membawa zat-zat gizi yang menyeberangi membran sel atau di dalam aliran darah. Proses ini dinamakan fosforilasi. Yang keempat, bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA dan DNA serta ATP dan fosfolipid. Yang terakhir, mengatur keseimbangan asam basa. Fosfat memegang peran penting sebagai buffer untuk mencegah perubahan tingkat keasaman cairan tubuh. Ini terjadi karena kemampuan fosfor mengikat tambahan ion hidrogen. Selanjutnya adalah metabolisme fosfor. Fosfor dalam makanan berbentuk organik dan anorganik. Dalam bentuk organik, fosfor terikat pada berbagai senyawa seperti protein, gula, dan lipid. Jumlah relatif fosfor organik dan anorganik bervariasi tergantung jenis makanannya. Misal, menemui bentuk pitate pada biji-bijian, buncis, polong-polongan, dan kacang-kacangan. Apabila fosfor yang berbentuk organik, maka harus dihidrolisis terlebih dahulu menjadi fosfor anorganik agar dapat diserap dengan bantuan enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus. Fosfor akan diserap lalu dikeluarkan dari enterosit melewati membran basolateral sekitar 70%. Fosfat makanan dengan cepat diserap dari usus ke dalam darah. Fosfor diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kadar fosfor dalam darah diatur oleh hormon paratiroid atau PTH yang dikeluarkan oleh kelenjar paratiroid dan hormon kalsitonin serta vitamin D. Untuk mengontrol jumlah fosfor yang diserap, jumlah yang ditahan oleh ginjal,
jumlah yang dibebaskan dan disimpan dalam tulang. PTH dapat menurunkan reabsorpsi fosfor oleh ginjal. Kalsitonin meningkatkan ekskresi fosfat oleh ginjal. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa fosfor yang berbentuk organik atau PO42- diubah terlebih dahulu menjadi fosfor anorganik PO42- dengan dihidrolisis terlebih dahulu dengan enzim fosfolipase atau alkalin fosfatase. Kemudian melalui proses difusi yang pertama, sekitar 70% fosfor hadir sebagai organik seperti yang ditemukan sebagai fosfolipid dalam lipoprotein. Kemudian pada difusi yang kedua, sekitar 30% fosfor dalam kondisi bebas atau pada bentuk HbO4 atau H2PO4-. Kemudian pada transport aktif, sisanya beberapa fosfor anorganik dalam jumlah yang sedikit berikatan dengan mineral-mineral lainnya. Kemudian baru dikeluarkan dari enterosit melewati membran basolateral. Apabila kelebihan atau kekurangan fosfor dapat menyebabkan berbagai penyakit. Contohnya, jika kelebihan fosfor dapat menyebabkan sakit ginjal, yaitu pengendapan fosfor pada bagian ginjal. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Dan pada usia lanjut memiliki resiko tinggi terkena osteoporosis dan kelebihan fosfor atau biasa disebut hiperfosfatemia. Selain itu, dapat mengganggu penyerapan mineral seperti tembaga dan seng dan memicu timbulnya hipokalkemia. Sedangkan jika kekurangan fosfor terjadi karena menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung yang dapat mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Terjadi juga pada penderita yang banyak kekurangan cairan melalui urin, menyebabkan kerusakan tulang, yaitu gejalanya lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Dan pada bayi prematur terjadi pembentukan tulang yang sangat cepat sehingga kebutuhan fosfor tidak dapat dipenuhi oleh ASI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.